Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Rukaya, calon guru penggerak Angkatan 11 SD Negeri 3 Kasembon, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan didampingi, dibimbing, dan diarahkan oleh Bapak Fasilitator, Bapak Agus Safi'i SPD, dan Bapak Pengajar Praktek, Bapak Arif Maulana SPD. Dalam video ini, saya ingin memaparkan tugas modul 1.1.h, demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong, sehingga dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik ing ngarsa sun tulodo, yang artinya guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ing matya mangun karso, yang artinya guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Tutwuri handayani, guru harus memberi dorongan atau motivasi arahan kepada anak didiknya. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan, tempat tinggal, dan kearifan lokal peserta didik. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan pendidikan yang harus sesuai dengan perspektif global. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau sebagai seorang tukang kebun, di mana anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang atau tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani,
maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Ki Hajar Dewantara juga menanamkan pendidikan budi pekerti yang diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Lalu bagaimana penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran? Yang pertama, menanamkan karakter dan budi pengerti siswa. Contohnya sholat berjamaah, pembiasaan istighosah, pembiasaan membaca Asmaul Husna dan hafalan surat pendek. Peringatan hari besar keagamaan, pembiasaan 3S, salam, senyum, dan sapa. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa, di mana guru hanya menuntun pembelajaran berpusat pada siswa. Ketiga, menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang menyenangkan. Guru harus bisa memilih dan menggunakan media dan model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak sesuai dengan karakter dan kepribadiannya. Yang keempat, mengembangkan kreativitas anak sesuai dengan keunikannya. Lalu, apakah tantangan dan solusi dalam penerapan filosofis Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di sekolah? Tantangannya adalah 1. Sebagian siswa masih belum memiliki kesadaran pribadi untuk bersikap mandiri tanpa diperintah untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, kurangnya percaya diri siswa untuk mengemukakan pendapat dan mengembangkan bakatnya. Solusinya adalah yang pertama, selalu melakukan pembiasaan positif dan guru sebagai role model. Yang kedua, selalu memberikan semangat dan dorongan kepada siswa. Sehingga jadilah guru yang menuntun dan mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Demikian paparan yang tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.